Memasuki bulan kedua, perang Iran tidak menunjukkan tanda mereda. Justru sebaliknya semakin kompleks dan berbahaya. Yaman mulai terlibat, jalur perdagangan dunia terancam dan bahkan wacana pengerahan pasukan darat oleh Donald Trump pun ikut mengemuka. Sudah bergabung dari luar studio pengamat intelijen Ridwan Habib untuk membahas ini. Mas Ridwan, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Anda melihatnya dengan meningkatnya korban, kemudian tekanan politik, apakah Trump lebih mungkin pertama meningkatkan eskalasi, Mas? Yaitu operasi darat atau mencari exit strategi melalui negosiasi, Mas? Ya, tampaknya Trump ini berada dalam persimpangan yang makin mengkhawatirkan buat politik dia ya. Karena demo ini kan tidak sekedar 100-200 ribu, ini sudah mencapai hampir 9 juta orang dan di kota-kota besar di seluruh Amerika. Dan ada usulan untuk mulai mengusulkan sebuah draft impeachment ya, karena perang Iran tanpa persetujuan Kongres itu termasuk dalam pelanggaran yang disebut dengan high crime and misdemeanors. Dan ini bagian yang secara konstitusi Amerika bisa diusulkan sebagai latar belakang pengajuan pemakzulan. Dan Oke. tampaknya juga para senator terutama yang selama ini berada di kubu dekat dengan Trump, tampaknya juga sudah mulai ragu-ragu karena mereka khawatir keselamatan tentara-tentara muda Amerika yang sudah diberangkatkan ke sekitar Iran. Laporan mengatakan sudah sekitar 50 ribu yang sudah diberangkatkan ke sana. Dan ini membuat para senator ini yang sebelumnya mendukung Trump menjadi ragu-ragu, dan tampaknya kalau para senator ini berbalik arah, maka sebelum pemilu setelah bulan November tahun ini, tampaknya pengajuan pemakzulan ini bisa lebih cepat, Mas Anggi. Oke. Bagaimana dengan dukungan dari Republik sendiri, Mas? Ya, Partai Republik di Kongres tentu saja solid ya, tetapi Hmm. memang di satu sisi mereka juga mengkhawatirkan dari sisi budgeting yang makin membengkak, terutama karena perang ini benar-benar menguras sumber daya ekonomi pertahanan Amerika. Kita tahu 2 hari yang lalu Iran secara presisi berhasil menembak satu pesawat pengintai yang harganya 200 triliun Ya. rupiah, dan itu bisa secara presisi terkena serangan drone Iran. Dan ini secara ekonomi sangat menguras ekonomi Amerika, dan tentu saja para kongresmen di Republik juga, Partai Republik juga mulai mempertimbangkan lagi dukungan mereka terhadap Trump. Oke. Nah, tadi Mas sempat menyinggung ya dengan adanya alutsista Amerika yang kemudian kena tembak Iran. Ketika kita melihat banyak infrastruktur atau juga pangkalan Amerika dalam 2 bulan ini, atau juga semakin banyak senjata canggih Amerika yang kena serangan, menurut Anda ini karena kebocoran informasi, perubahan strategi Iran, atau gabungan keduanya, Mas? Ya, ini gabungan keduanya, Mas Adi ya, karena kekuatan informasi dari Iran ini tampaknya juga disuplai oleh intelijen partner mereka. Dugaan kita Oke. tentu saja Rusia dan Tiongkok. Dan ini buktinya adalah presisi ya, serangan yang sangat presisi ini pasti harus ada pemandunya secara guided missile-nya. Dan di sisi lain dari kubu Amerika dan Zionis Israel tampaknya makin panik. Kita berduka ya karena ada salah serang dari, kita menduga ini adalah berasal dari Israel yang kemudian membuat salah satu tentara terbaik kita, anggota TNI, adik kita Farizal Ramadan, ini wafat di Lebanon, padahal dia sedang bertugas di Unifil PBB. Maka itu membuktikan bahwa Israel makin kalap, mereka bahkan menyerang kamp PBB, dan Mhm. mereka sudah bingung lagi karena dari ratusan ribu target yang sudah diserang itu ternyata tidak menyurutkan perlawanan, tidak hanya dari Iran, tapi juga dari Lebanon dan juga dari Irak. Oke, Mas, dengan kemudian mulai terlibatnya Yaman ya di memasuki pekan kelima ini, seberapa besar kemungkinan jalur penting seperti Selat Hormuz plus juga Laut Merah ini bisa sama-sama menjadi penekan terhadap Amerika dan Israel, Mas? Ya, saat ini memang kelompok-kelompok perlawanan yang dimobilisasi dalam kendali Quds Hmm. Force di Iran ini kan punya sayap di Irak, punya sayap di Yaman, punya sayap di Lebanon. Mereka memang sedang bersama-sama mencoba melakukan serangan tersistematis ya. Dan tampaknya ini yang membuat ketakutan Trump ketika marinir ini dideploy ke Pulau Hak. Karena kalau kemudian mereka ini salah sasaran, misalnya di pulau itu ternyata memang sudah disiapkan sebagai killing field, Hmm. sebagaimana tadi Metro TV menayangkan pernyataan resmi dari juru bicara Khotamul Anbiya, Kolonel Zulkifli,
yang mengatakan bahwa Amerika akan menjadi santapan hiu di Teluk Persia, ini memang bukan isapan jempol ya, karena kalau memang nanti marinir itu beneran masuk di situ, mereka akan trap, mereka akan terjebak, karena tentu saja dalam jangkauan rudal balistik Iran dan juga jangkauan ribuan drone yang masih ada di Iran, dan itu bisa dilakukan serta merta, dan mereka tidak punya jalan keluar karena kapal induknya tidak bisa masuk karena diblokade oleh kapal-kapal kecil Iran. Oke, merespons hal ini Mas begitu. Kita melihat ada dua sisi berarti ya. Amerika dengan Israelnya, kemudian juga sekarang Iran dengan kelompok-kelompok Hutsi di Yaman dan pihak lain gitu dalam konflik ini. Anda melihat kalau dari sisi Iran sendiri, seberapa terkoordinasi Iran dengan kelompok Hutsi di Yaman dan pihak lain dalam menentukan target dan waktu serangan, Mas? Sangat terkoordinasi, sebagaimana kita tahu Mas Anggi, di Iran itu ada yang disebut dengan Quds Force atau Brigade Al-Qudus gitu ya. Ini yang memang satu brigade di bawah IRGC yang dia mengkoordinasikan semua sayap-sayap perlawanan di luar Iran. Termasuk dulu almarhum Syahid Sulaiman Qassami itu juga mengomandoi komunikasi dengan Hamas. Dan ini tampaknya memang mereka sedang meningkatkan eskalasi serangan di Lebanon ya. Kalau kita lihat, Hizbullah bahkan berhasil mengambil satu basis posko militer Israel di Lebanon Selatan, yang itu kemudian wajar sekali kemudian menimbulkan kepanikan dari Israel dan menyerang membabi buta. Dan saya kira memang kejadian terakhir ini Mas di Unifil PBB ini satu hal yang sangat disayangkan kita bersama, karena ada prajurit TNI yang wafat, yang syahid di sana, Farizal Ramadan, ini harus dikecam ya secara luas oleh dunia internasional, karena ini sebuah serangan ke kamp PBB, pasukan perdamaian. Mereka ini sedang bertugas dalam bendera resmi PBB, dan Israel harus bertanggung jawab karena dia melanggar hukum humanitar internasional dalam hal ini. Oke, Mas, dari sudut pandang Anda atau dari sudut pandang intelijen militer, tanda-tanda apa Mas yang menunjukkan bahwa Amerika ini benar-benar sudah siap melakukan invasi darat? Saat ini memang 82nd Brigade sudah bergerak ya. Informasi terbaru yang kita peroleh dari beberapa media, terutama media Amerika, Wall Street Journal misalnya, menuliskan baru saja sebelum kita live ini bahwa sekitar 50.000 sudah siap dideploy, dan juga Special Force mereka, Delta Force, yang juga akan menyusup melalui garis belakang Iran. Tetapi tampaknya mereka lupa bahwa Iran ini punya juga yang disebut dengan pasukan komando No-Head, yang mereka ini terlatih khusus untuk melakukan counter terhadap pasukan penerjun seperti 82nd Brigade dari Amerika itu. Jadi nanti Mas Anggi, ini perlawanannya akan sengit karena di Iran itu ada dua pasukan khusus, pasukan No-Head dan pasukan Saberin, yang mereka ini juga sudah menunggu lama sekali untuk melakukan head-to-head dengan tentara-tentara Amerika. Mereka ini juga mempunyai kapasitas sniper khusus yang bisa menembak jitu dalam jarak 1,5 kilometer. Maka tampaknya ucapan dari juru bicara Khotamul Anbiya, Kolonel Ibrahim Zogafari, itu bukan isapan jempol. Tampaknya Amerika akan menghadapi perlawanan yang sengit di Iran. Oke, menurut Anda sebagai pengamat intelijen ya Mas yang sudah sering berjibaku dengan hal ini, apa tanda paling penting Mas untuk melihat apakah perang ini akan makin besar atau justru mereda? Tampaknya ini Israel tidak mau menurunkan eskalasi serangan ya, dan mereka sangat khawatir kalau ini terjadi negosiasi. Ini dibuktikan dengan serangan yang makin membabi buta dan ngawur sekali terhadap instalasi-instalasi energi di Iran, termasuk juga menyerang universitas. Dan Iran sendiri juga sudah melakukan ultimatum ya, jika Amerika tidak mengutuk serangan terhadap universitas di Iran, maka Iran akan melakukan serangan kepada kepentingan-kepentingan universitas Amerika yang ada di kawasan Teluk di Timur Tengah. Dan ini merupakan pembalasan yang setara, saya kira. Iran selalu melakukan hal yang sama. Ketika mereka diserang kilang energinya, maka dia menyerang kilang energi. Ketika dia diserang universitasnya, maka dia mengancam untuk melakukan serangan kepada universitas. Jadi secara tactical military operation, tampaknya yang tidak mau perang ini berakhir Israel, Sanggi. Oke, justru Israel yang kemudian tidak mau damai begitu ya. Mas, kita kembali ke Amerika. Jika tekanan datang dari tiga arah ya, kita melihat tadi ada permintaan atau juga demo soal knockings dari domestik begitu, sekutu regional dan juga komunitas internasional. Apakah ini menandakan bahwa strategi Iran berhasil mengunci ruang gerak strategis Amerika, Mas?
Sebenarnya strategi Iran ini bertahan sekuat tenaga ya. Ini yang disebut Oke. dengan doktrin Ali Larijani. Menguras Amerika, menguras Israel sampai kelelahan atau yang disebut dengan Exhaustion Doctrine. Mereka bersikap defensif selama mungkin sampai negara agresor ini, negara pembuli ini menjadi bosan atau hancur sendiri. Dan tampaknya itu mulai berhasil. Kalau pertanyaan Mas Anggi tadi apakah ini berhasil atau tidak, itu mulai berhasil. Terbukti bahwa politik dalam negeri Amerika tampaknya mulai divided. Ini tidak hanya sekedar No King's Day, ini tidak sekedar hanya konser biasa, tetapi tampaknya sudah mulai mengarah pada surat resmi pemakzulan. Kemudian tokoh-tokoh militer mereka juga sebagian juga sudah mulai anti Trump ya, termasuk direktur kontraterorisme yang sekarang menjadi bintang di Amerika, Joe Ken, yang secara atraktif sekarang mengungkapkan semua rahasia-rahasia Trump yang Hmm. kemudian diliput secara masif oleh media di Amerika. Oke, Mas, apakah dalam situasi saat ini, seperti memasuki bulan kedua, ini masih ada kemungkinan untuk adanya informasi dari orang-orang dalam sehingga kemudian bisa mengacaukan strategi perang, Mas? Ya, tampaknya Trump berharap itu ya, lapis Hmm. ketiga kabinet. Tapi Trump lupa bahwa Iran ini sistemnya adalah wilayatul faqih, dia itu doktriner dan siapapun orangnya itu sudah berbasis pada doktrin yang sudah baku. Jadi kalau Trump itu berpikir masih sangat perorangan, tadi kita lihat ya, Metro TV menayangkan Trump diwawancarai media di pesawat dan dia mengatakan, oh ini lapis ketiganya ini orang-orang yang bisa berkompromi. Saya kira Trump ini dipasok informasi yang salah, pembisiknya salah. Mereka mengira bahwa Iran ini tergantung pada perorangan. Salah Hmm. besar. Iran itu sebuah sistem. Iran itu sebuah wilayah yang dikendalikan dengan wilayatul faqih, yang kemudian dikendalikan dengan ideologi yang ketat. Jadi siapapun orangnya, sepanjang itu masih memegang wilayatul faqih, memegang ideologinya, maka Hmm. tidak akan berdamai dengan Amerika Serikat, siapapun presidennya. Oke, apakah Iran perlu khawatir, Mas, ketika nanti misalnya Amerika dan Israel membangkitkan, mereka sudah menanam sel-sel di dalam Iran sendiri begitu? Ya, itu sudah dicoba berulang-ulang kan oleh Hmm. mereka, termasuk sesumbar Mossad bahwa mereka punya unit anti Mossad yang disusupi di Iran. Hmm. Ya, ini bagian dari propaganda intelijen lah, selalu begitu. Tetapi faktanya setelah wafatnya Ayatullah Ali Khamenei, ternyata kan pemerintahannya sama sekali tidak kolaps. Kalau memang mereka benar, mereka sudah punya kolonel-kolonel, mereka sudah punya jenderal-jenderal yang berkhianat, yang dibayar oleh dolar, dibayar dengan shekel Israel. Tampaknya kan itu mestinya langsung berkhianat dan langsung berhasil membuat pemerintahan baru. Tapi kan ini sudah hampir sebulan lebih dan mereka masih melawan dengan sangat gigih. Kolonel Ibrahim Zogafari tiap hari membuat video baru yang mentrolling Trump. Dan menurut saya ini sebuah kemenangan Iran ya, secara propaganda. Baik, pengamat intelijen Ridwan Habib, terima kasih, Mas, atas perspektifnya di hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.